Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marwan selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman kelas 10 IPS 1 yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat kesehatan serta kita dapat berkumpul di acara debat bahasa Indonesia kelas 10 IPS 1 pada pagi hari ini. Saya Irin Akia Zara sebagai moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Serta debat pada pagi hari ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tim pro, kontra, dan netral. Topik yang akan dibicarakan pada kesempatan kali ini mengenai rokok mengancam masa depan. Seperti yang kita tahu, rokok merupakan barang yang memiliki dampak kanan kiri. Rokok memiliki dampak positif dan juga banyak orang menilai rokok memiliki banyak dampak negatif. Dari banyaknya perbedaan pendapat mengenai dampak yang mampu ditimbulkan dari barang ini, maka marilah kita dengarkan argumen dari ketiga tim di depan, yaitu tim pro, kontra, dan netral. Sebagai pembuka, dipersilakan untuk ketiga tim agar memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aleni Nurjihan dari tim pro. Saya Sabila Sartiti dari tim pro. Saya di Lebak Jalin dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Sabila, C24 sebagai pembawa argumen dari sudut perekonomian. Saya Fatimah Zahra, absen 14 sebagai menyampaikan argumen dari sudut kesehatan. Saya Marwan Piaga, saya 23, membawa argumen dari sudut politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Septiana sebagai tim netral. Saya Cika Yurniati sebagai tim netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puna Faiza sebagai tim politik. Dengan debat masih rokok mengancam masa depan bangsa, kami buka. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Saat ini, meski sudah mengetahui dampak dan bahaya dari rokok, pada kenyataannya masih banyak sekali orang yang merokok dan tidak menghiraukan berbagai macam risiko kesehatan yang bahkan sudah tertulis dan dengan jelas di setiap bidang rokok. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Saat ini terdapat berbagai macam rokok, salah satunya adalah rokok elektronik. Alat ini membuat cairan tubuh yang dihirup oleh perokok ke dalam paru-paru. Contoh bahaya yang ditimbulkan merokok yaitu menyebabkan gangguan kulit dan anak minum, orang tua perokok akan dihirup oleh anak, gangguan kecerdasan, penyakit jantung, koroner, dan gangguan pernafasan. Kebiasaan merokok dan pencemaran lingkungan merupakan polutan udara dan botol rokok juga menyebabkan lingkungan, beracun yang beracun dalam resikonya, meresap ke dalam tanah dan saluran air yang berujung menyebabkan pencemaran saluran. Terima kasih pada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilakan. Menurut saya, selain dampak negatif yang telah disebutkan oleh tim pro dari sudut kesehatan mengenai rokok bagi masyarakat, rokok ini juga memiliki keistimewaan tersendiri, terutama bagi perekonomian negara. Alasannya mengapa? Karena saya menganggap rokok merupakan barang yang istimewa bagi negara. Aspek yang pertama yaitu pendapatan negara dari sektor rokok itu sangat besar. Nah, perlu Anda sekalian ketahui bahwa pendapatan negara dari sektor rokok menjadi pasokan bagi sektor pajak dan bea cukai. Pemerintah biasanya mengambil tuntutan-tuntutan pungutan pajak dan cukai tersebut. Pungutannya biasa berupa pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah, retribusi daerah, dan belum lagi dari hasil ekspor dan bea cukai yang masuk dari sektor rokok yang nilainya juga sangat amat besar. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa rokok merugikan, saya jelas tidak setuju. Terima kasih. Tapi dari sudut pandang kesehatan, rokok itu kan bahaya ya. Nah, bahaya merokok itu bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Setiap rokok yang dihisap bisa meningkatkan
merokok terkena berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru. Di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 230.000 orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok setiap tahunnya. Sebatang rokok diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya, dan sekitar 70.000 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya waktu dan tempat. Namun dari segi kesehatan, rokok juga mempunyai suara ya. Namun dalam segi kesehatan, rokok juga mempunyai sisi positif yang yaitu membantu program keluarga bencana karena merokok bisa mengganggu kehamilan dan menyebabkan impotensi. Terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya dipersilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya waktu dan tempat. Dipersilakan. Dari sudut pandang perekonomian, rokok menyebabkan gangguan kesehatan konsumsi rokok. Itu sih tadi tim kontra Rido ya, tim pro Rido nyebutin kalau misalnya dari segi kesehatan rokok dari segi perekonomian, tapi yang dia jelasin itu argumen tentang dampak positif dampak negatif rokok dari segi kesehatan. Ya. Ya, di sini saya salah. Ini dari dalam perekonomian. Rokok menyebabkan kerugian ekonomi baik di tingkat rumah tangga maupun di masyarakat. Di Indonesia, setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan biaya pengobatan penyakit terkait tembakau sebesar 2,11 triliun yang terdiri dari pengeluaran rawat inap sebesar 1,8 triliun. Berapa kasus selektif dari antara lain penyakit pernapasan, penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk stroke, emfisema atau kanker, serta gangguan perintal. Izin menyanggah. Menurut saya ya, pendapat negara dari sektor rokok selama bertahun-tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan, nggak pernah merugikan perekonomian negara. Justru dari sektor rokok ini, negara kita sangat amat terbantu perekonomiannya. Nah, selain karena emang negara sendiri menargetkan biar pasokan dari sektor rokok ini naik, juga karena sektor rokok yang paling realistis dan konsisten menyumbang untuk pendapatan negara. Nominal lebih besar dari sektor rokok dari tahun ke tahun selalu diandalkan negara untuk menyelamatkan kas negara. Nah, mantan Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husin pernah mengatakan industri rokok merupakan salah satu industri penyumbang pendapatan negara terbesar. Nah, bahkan jika dibandingkan dengan industri migas, devisa negara dari industri rokok jauh lebih besar. Terima kasih. Oke. Dalam bisa dibilang juga begitu. Produksi rokok bisa membantu apa ya? Iya, membantu perekonomian negara yang jadi hilang. Interupsi. Jadi secara nggak langsung Anda menyatakan bahwa Anda setuju dengan pendapat saya, karena seharusnya sesuai emosi Anda Anda harusnya menyampaikan hal-hal yang seharusnya menyampaikan bahwa rokok itu berpengaruh buruk loh buat negara, bukan harusnya malah setuju dengan pendapat saya. Audiens nanti ya. Jadi hasil industri tembakau yang terancam memberikan dampak buruk terhadap pendapat negara. Kenaikan PPN membuat anjloknya harga tembakau yang membuat para petani semakin sengsara. Penurunan harga pembelian dari pabrik yang cukup
signifikan dapat dirasakan oleh petani tembakau. Dilansir dari Yanker Kemkes.go.id, terdapat dua jenis perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah seorang yang dengan sengaja menghisap intingan atau tembakau, juga menghisap asap rokok yang dihembuskan dari mulut mereka. Sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang atau sekelompok orang yang menghisap asap rokok orang lain. Nah, bagaimana dengan perokok pasif ini? Bukankah dari sudut pandang yang pasif, hal ini akan merugikan salah satu pihak? Terima kasih. Terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Silakan tim kontra, apakah ada yang ingin disampaikan? Izin menjaga. Tadi tim pro bilang kalau misalnya industri rokok ini merugikan bagi para petani ya. Padahal menurut riset yang telah saya lakukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyetujui hal bahwa rokok merupakan sektor yang memiliki banyak manfaat bagi perekonomian agregat. Karena rokok dari pertanian tembakau sampai industri rokoknya ini, distribusi dan segala macam dari segala macam bahan-bahan yang ada di rokok itu juga membantu para petani. Kayak gimana ya? Jadi kan si petani ini kan emang nanam tembakau kan. Nah, terus sama industri rokok tuh dibeli ya, secara nggak langsung mereka juga diuntungkan dong karena tembakau mereka dibeli gitu sama perusahaan-perusahaan sama perusahaan-perusahaan rokok. Nah, terus katanya kan rokok kayak gimana ya, membunuh pekerjaan masyarakat gitu ya. Padahal nyatanya rokok itu mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah tenaga kerja untuk industri ini secara keseluruhan melibatkan sebanyak 6,1 juta masyarakat di Indonesia. Tentunya ini hanya nominal dan angka kasarnya saja, yang kalau misalnya mau diteliti lebih lanjut lagi dari hulu ke hilirnya gitu, kita pasti bakal menemukan angka yang lebih besar lagi jumlahnya. Nah, dari hulunya misalnya jumlah petani tembakau dan cengkeh gitu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, terus Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa jumlahnya itu mencapai 3 juta rumah yang ikut serta memberikan bantuan untuk industri sektor rokok untuk mendapatkan bahan-bahan pembuatan rokok. Belum lagi pada bagian sektor pengolahannya, terus sirkulasinya, pedagangnya, hingga pekerja advertising dan media-medianya. Nah, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Hanif juga menyebutkan bahwa jumlah pekerja sektor rokok lebih dari 6 juta orang, dan itu sangat menguntungkan perekonomian Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Silakan kepada tim pro jika ingin berbicara. Saya ingin menyanggah, mungkin itu dari sudut pandang perekonomian. Nah, bagaimana dengan sudut pandang lingkungan? Kebiasaan merokok dapat mencemari lingkungan dengan melepaskan polutan udara, beracun atmosfer. Lalu puntung rokok juga mengotori lingkungan, bahan kimia beracun dalam residunya meresap ke dalam tanah dan saluran air dan berujung menyebabkan pencemaran tanah dan air. Lalu bagaimana dengan kesehatan? Lalu bagaimana dengan dari sudut pandang lingkungan? Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah memberi sumbangan. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memberi sumbangan. Izin menyanggah. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, presentasi dari setiap komponen yang ada pada rokok pada tahun ini adalah 57% untuk cukai rokok, berdasarkan UU tersebut pungutan PPN-nya juga sebesar 9,1% dan PDRD-nya sebesar 10%. Nah, dari banyaknya pungutan pajak dan bea cukai yang telah diambil pemerintah dari sektor rokok ini, kan pajak kan emang dipungut sama pemerintah tuh buat disalurkan lagi kan buat perkembangan dan pembangunan ekonomi di Indonesia kan.
Nah, jadi menurut saya dari sektor yang harusnya menjaga pencemaran lingkungan itu kan ada sektor tersendirinya juga kan ya. Nah, itu juga pasti bakalan kayak kecipratan dananya gitu loh. Jadi dari industri si rokok ini ngasih ke pemerintah, terus pemerintah nyebarin lagi. Jadi kayak si rokok ini kan menciptakan lingkungan. Nah, terus habis itu uang dari sektor rokok ini pungutan pajak dan bea cukainya dikasih ke pemerintah. Nah, nanti pemerintah menyalurkan lagi ke pihak-pihak yang sekiranya bisa menanggung jawab, menjadi penanggung jawab gitu bagi pencemaran itu dari dana dari si sektor rokok ini juga. Ya, kasih. Terima kasih kepada tim Kontrang telah menyampaikan sanggahannya. Selanjutnya dipersilakan untuk tim Pro menyampaikan sanggahannya. Anda dari tadi hanya menjawab tentang dari sudut pandang perekonomian. Bagaimana dengan saya bilangnya bagaimana rokok menyebabkan karena untuk rokok itu menyebabkan pencemaran tanah dan air. Lalu bagaimana dengan hal itu? Di Indonesia memiliki tatanan pemerintahan yang kalau misalnya kita jajarkan dari atas ke bawah itu sangat banyak ya penjajarannya. Nah, menteri-menteri perhutanan, menteri-menteri alam gitu-gitu itu tugasnya buat membersihkan pencemaran lingkungan. Mungkin asap rokok ini jadi penyumbang pencemaran lingkungan yang besar. Nah, tetapi dari si sektor rokok ini juga membiayai negara dengan nominal dan angka yang sangat amat besar. Nah, jadi dari hasil pungutan pajak dan bea cukainya itu nanti bakal dioperasiin lagi sama pemerintah buat dikasih ke menteri-menteri yang menjadi pemertanggung jawab dari tugas-tugasnya mereka. Jadi misalnya nih, rokok mencemari lingkungan, tapi rokok tuh udah memberikan kayak pajak sama cukai-cukainya ke negara. Nanti di negara itu ngasih lagi ke lembaga-lembaga yang berwenang buat menanggulangi pencemaran yang udah terjadi karena rokok. Uangnya dari mana? Dari si rokok tadi itu lagi. Nanti mereka ngelakuin tugas mereka itu buat kayak melakukan reboisasi lagi gitu. Terus juga kayak melakukan penghijauan lagi. Karena kan pencemaran tanah dan pencemaran air juga bisa kita cegah dari penghijauan ya. Nah, yang jadi pertanyaan yang dari tadi nggak serap di saya gitu. Pencemaran lingkungan di Indonesia itu kan nggak cuma karena rokok doang ya. Ada industri-industri besar yang sekiranya kayak bisa menyumbangkan lebih besar polutan yang bisa menyebabkan ya polusi di Indonesia gitu. Kayak industri kertas gitu. Itu kan mereka juga kayak bikinnya itu dari pohon-pohon yang udah gede kan. Nah, itu mereka juga kayak gimana ya, dengan cara mereka nebang sembarangan kayak gitu, mereka bisa ya memicu pencemaran air dan tanah. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan perokok yang pasif? Perokok pasif itu kan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Perokok pasif juga kan tidak hanya mencemari lingkungan kan, tapi juga mencemari asap lain. Pasif kan nggak mencemari lingkungan karena dia nggak Kan mencemari orang lain. mencemari orang lain. Misalnya pasif. Ya. Saya izin menyatakan. Nah, tadi kan tim pro bilang ya, kalau misalnya perokok aktif itu mencemari orang yang pasif juga, jadi kayak mereka tuh memicu penyakit di sekitaran masyarakat. Nah, sedangkan kalau misalnya nih nggak ada orang yang sakit gitu di Indonesia ya, jadi apa gunanya rumah sakit? Jadi dengan adanya penyakit yang ditimbulkan rokok itu juga bisa memicu pekerja-pekerja rumah sakit itu melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Jadi
rokok ini. Nah, dengan itu baru rumah sakit bisa menjalankan tugasnya ya secara rumah sakit, secara ininya gitu, secara jobnya gitu. Dan mereka juga bisa mengambil keuntungan ya dari Ini udah sebenarnya. barang. Baik, Pak juga belum ngomong. Netral. Baik, pada tim netral, apakah ada yang ingin ditambahkan? Siap. Izin menambahkan. Kami dari tim netral berpendapat bahwa rokok dalam bidang ekonomi, pajak atau cukai, rokok sangat membantu pendapat negara. Namun, dalam bidang kesehatan, rokok beresiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan, maupun rokok masih sulit dihilangkan. Setidaknya ada sosialisasi bagi perokok aktif dan pasif agar mengetahui bahayanya tentang merokok. Dalam hal pencegahan rokok dapat dalam pencegahan rokok ulangi dalam hal pencegahan dampak buruk rokok, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjauhkan anak dari sasaran pemasaran industri rokok dengan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, pemberian informasi yang benar tentang bahaya rokok, edukasi, peringatan kesehatan bergambar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim netral yang telah memberikan tambahannya. Selanjutnya, apakah audiens ada yang ingin memberikan tambahan? Silakan. Aku bisa urut. Aku, saya. Satu kelompok satu ya. Ya, jadi itu yang nggak seru. Katanya dari tim kontra, intinya adalah rokok itu menguntungkan negara, menguntungkan perekonomian, menguntungkan dana. Jadi kita tuh nggak bakal sakit karena ada rumah sakit yang bisa nyembuhin kita. Emang rumah sakit benar-benar itu? Kayak kenapa kita nggak nyegah buat itu? Kenapa harus nunggu masuk ke rumah sakit? Gitu sih. Jadi kamu milih negara kita nggak berkembang dan nggak maju-maju. Karena penghasilan negara itu sangat amat tergantung, 80% itu dari sektor rokok dan bea cukai, baik itu dari pendapatan luar maupun dalam negeri. Jadi maksud Anda, kita nggak apa-apa, ekonomi kita naik, semuanya naik, tapi SDM kita nggak ada, SDM kita sakit, SDM kita bobrok, sakit, bobrok itu tuh udah nggak ada artinya. Makanya pemerintah itu dari dulu melaksanakan program KB untuk meminimalisir jumlah penduduk di Indonesia. Nah, jumlah penduduk di Indonesia ini juga bakalan mempengaruhi SDM yang nantinya bakal terlihat gitu. Dia presentase SDM-nya bakal meningkat atau enggak, itu bakal lebih terlihat kalau misalnya SDM-nya dikit gitu. Jadi nih, kalian lihat aja dari rata-rata negara-negara yang udah maju. Negara-negara yang udah maju itu biasanya itu lebih besar pendapatan negaranya daripada SDM-nya. SDM-nya jumlahnya sedikit, tetapi kualitas mereka itu lebih besar gitu daripada SDM kita yang isinya banyak tapi bobrok dan nggak berguna buat negara. Ya, terima kasih. Tapi GDP kita itu dapat banyak untungnya itu kan dari manusia populasinya banyak. Contohnya kan kita GDP kita kan manusia kita ada 200 juta jiwa. Nah, dibandingkan dengan Malaysia yang cuma 30-an itu, nah GDP kita kan lebih banyak. Nah, itu dapat GDP kita banyak itu karena manusia kita yang banyak. Jadi menurut saya untung-untung aja. Dan juga emang perekonomian kita itu cuma dapat di rokok ya. Bukannya pada sektor pertanian, industri. Terus kita kan negara maritim. Berarti kita juga mengekspor kayak perikanan juga kan. Terus juga saya nggak setuju dengan pendapat Anda jika kita tuh dapatnya dari sektor rokok doang. Terus juga KB dengan rokok itu dua hal yang mutlak tahu. Introvert dong. Saya ingin menambahkan lagi, jika misalnya Indonesia itu manusianya sedikit, terus siapa yang bakal nerusin perekonomian kita? Masa iya yang nggak ngerokok, yang misalnya kita nggak ngerokok, terus kita harus selamat nih, kita nggak masuk rumah sakit. Berarti dia dong yang bakal nerusin. Berarti nanti kan kagak ada lagi dong yang ngerokok. Berarti negara kita nggak dapat lagi dong keuntungan dari ngerokok. Karena yang ngerokok udah mati. Yang nggak mati itu yang nggak ngerokok. Paham nggak? Nah, tadi udah saya bilang kan, pendapatan dari rokok
lanjutin lagi. Jadi kan kamu nggak setuju kalau dampak rokok itu buat kesehatan itu setuju kan? Juga kan dampak rokok itu kan cuma kesehatan doang kan, tapi populasi lingkungan dengan rokok tuh asapnya banyak. Misalnya yang rokok ini 100 juta jiwa, terus Bang rokok tuh berarti itu berdampak buruk dong. Maksudnya ya 100 juta jiwa tuh ngerokok, asapnya tuh berapa apa sih? Emang dengan duit bisa memperbaiki ekonomi? Gak bisa kan? Karena Tuhan tuh udah nyiptain ekonomi, udah nyiptain lingkungan itu dengan baik. Masa kita mau rusak dong? Kita menjaga. Makanya dari itu menurut saya jalan tengahnya rokok itu sih pertanyaannya terlalu bertele-tele, jadi langsung aja saya jawab ya. Seharusnya kita sebagai manusia nggak cuma menganggap suatu permasalahan secara sempit, kita juga harus melihat sesuatu yang menjadi dampak nanti ke depan dan berdampak ke depannya, terus sama berdampak luasnya atau enggak. Jangan menganggap suatu permasalahan hanya disempitin aja gitu, kayak ini masalah buruk, ini masalah jelek banget, pasti nanti bakalan dampak ke leluasannya itu ke depannya itu bakalan buruk juga. Enggak juga. Nah, tadi juga Kak Jidan bilang ya, katanya emang di Indonesia itu pendapatannya itu dari sektor rokok doang. Bukan hanya dari sektor rokok. Sejak tadi ketika saya berdebat dengan tim pro, saya tidak menyatakan bahwa pendapatan di Indonesia itu cuma dari sektor rokok, tapi banyak dari sektor-sektor lainnya seperti sektor migas dan non migas. Tetapi yang menghasilkan pendapatan dan sangat menjanjikan bagi negara hanya dari sektor rokok. Terakhir pada tahun 2016 lalu, pendapatan negara hanya dari cukai rokok saja ini mencapai nominal 137 triliun dari pajak pertambahan nilai berdasarkan golongan sigaret kretek mesin. Jumlahnya hampir 20 triliun. Belum lagi jika dihitung dari PPN industri tersebut, dari golongan sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, serutu, dan hasil tembakau lainnya. Jika pendapatan negara dari tax amnesty yang dimulai dari Juli 2016 hingga akhir Maret 2017 ternyata hanya mampu merealisasikan nominal sebesar 127 triliun, dan itu pun dengan setengah mati pemerintah menggenjot warga negara untuk mendaftarkan tax amnesty. Dibandingkan dengan sektor rokok. Sektor rokok ini dari sektor rokok ini pemerintah nggak perlu repot-repot untuk mendapatkan setoran yang lebih besar dari hasil tax amnesty di negara kita. Pemerintah hanya perlu menargetkan agregat supply lebih besar dan ya simsalabim sektor rokok dengan konsisten menyelamatkan pendapatan negara. Itu sih nih, kenapa kita tuh gak nerapin di negara lain? Kayak misalnya sekarang di Indonesia itu banyak anak muda yang beli rokok itu secara asal-asalan aja, kayak misalnya dia di bawah umur tapi dia masih bisa beli rokok. Kenapa kita gak menerapkan di luar negeri sana yang kalau misalnya kita beli rokok kita harus menggunakan KTP dulu? Kenapa Indonesia tuh kayak cuma mentingin segi ekonomi aja dan segi kesehatan tuh enggak? Ya, dengan itu saya menyampaikan pendapat bahwa negara kita ini sedang memiliki misi memajukan negara, bukan mengembangkan negara. Agar negara bisa maju. Tadi si Zidan kan sempat bahas GDP ya. GDP tersendiri ini industri ditolak. GDP tersendiri ini pengertian itu gross domestic product. Sedangkan kalau misalnya kita mau jadi negara maju, GDP kita itu nggak perlu terlalu dimajuin gitu. Jadi kita tuh harus yang penting tuh kayak SDM kita itu berkualitas, tapi GNP-nya itu lebih gede daripada GDP-nya. Terus habis itu dari yang kata si Syafira gitu, kenapa kita nggak nerapin kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang mau beli rokok harus disesuaikan ukuran. Nah, ini sebenarnya balik lagi ya ke pendapat dari si tim netral bahwa seharusnya para orang tua ini untuk melakukan upaya pencegahan merokok di bawah umur, mereka melakukan pembinaan dulu dan sosialisasi kepada anak-anak mereka untuk gimana mencegah rokokan. Karena juga kan dari pergaulan juga, bukan dari orang tua. Nah, itu tugas orang tua. Inti tugas orang tua adalah mengontrol anak agar pergaulannya sehat, dan harusnya emang peran orang tua itu peran pokoknya yang mengatur anaknya sendiri sampai anaknya itu benar-benar bisa dilepas. Nah, kenapa tadi kan dia nanya kenapa nggak dilakuin kayak di negara-negara luar gitu, kalau misalnya kita beli rokok kita harus melihat KTP dulu. Ya karena SDM kita masih minim, sedangkan negara kita
pendapat si Safira tadi itu ya peran orang tua, peran kayak peran menteri-menteri kesehatan, menteri-menteri para remaja gitu, terus duta-duta remaja, duta-duta kesehatan itu berperan penting untuk meningkatkan SDM kita gitu. Gimana mau majuin SDM orang banyak korupsi? Enggak, itu mah nggak masuk. Maaf ya, ini nggak masuk mosi, ini nggak masuk. Kalau gitu gini, Udah yuk selesai. yang intinya kan rokok itu menguntungin perekonomian. Kalau gitu saya mau satu jawaban ya atau tidak. Merokok mengganggu kesehatan kita, Anda dan semuanya, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif atau yang hanya menghirup udara dari orang-orang aktif itu. Bapak juga banyak loh. Bahkan bisa jadi pengajar. Masa iya mau membuat masyarakat dengan rokok? Enggak, saya nanya ke kontra, dari tadi kontra bilang ekonomi. Saya mau nanya tentang kesehatannya. Bukan mereka. Saya cuma disuruh jawab. Oh, jadi kamu nanya sisi positifnya? Ya atau tidak? Tidak, karena Ya atau rokoknya tidak. Ya udah tidak kan? Nggak mau tahu alasannya kenapa? Ya udah, aku jawabnya tidak. Aku jawabnya enggak. Sabar dan Ekonomi juga kok jadi ekonomi. Kenapa nanya alasannya kan? Nih, aku jawab. Karena rokok itu juga memiliki sisi positif dari sudut kesehatan. Sudut kesehatan itu yang tadi dibaca sama dia, selain melancarkan program KB, merokok ini menurut riset kesehatan Indonesia, merokok ini juga membuat awet muda, membuat awet muda. Iya dong. Ya, karena Yang bilang mana pendapat siapa? ya karena perokok umumnya itu meninggal muda, jadi mereka awet muda. artinya itu nggak baik buat kesehatan. Kamu mati. Ya iya, makanya perokok itu bukan awet muda ya karena perokok itu biasanya meninggal muda. Jadi maksud kamu itu adalah dampak positif. Meninggal muda itu dampak positif. Meninggal muda itu dampak positif dari rokok. Ayo ini. Jadi Anda melihat hanya dari salah satu sisi saja. Anda melihat dari perekonomian. Memang merokok itu membantu perekonomian negara. Namun Anda harus melihat sisi luasnya. Banyak sumber daya alam yang tercemar karena rokok. Banyak sumber daya manusia yang juga terpapar karena asap rokok. Dan faktanya perokok aktif itu adalah usia remaja antara 15 sampai 19 tahun. Dan itu saat mereka masa-masa subur. Nah, Anda bilang untuk membantu program pemerintah dengan keluarga berencana. Nah, apabila para remaja-remaja yang memang lagi subur-suburnya mereka menjadi perokok aktif, itu bisa saja nanti menghambat Produktivitas. kelahiran populasi yang ada di Indonesia. Kita lihat saja nanti 5 tahun ke depan, apakah Indonesia akan menjadi seperti negara Jepang yang mereka sedang mengalami resesi seks saat ini, dan itu bisa membuat sumber daya manusia di negara kita jadi menurun. Nah, nanti itu akan berakibat dengan perekonomian yang ada di negara kita. Jadi Anda harus melihat dengan sisi luasnya. Memang rokok itu sangat membantu perekonomian di negara kita. Namun dilihat lagi sisi lainnya, apakah masyarakat sudah teredukasi dengan apa rokok itu, apa bahaya rokok itu. Banyak sekali masyarakat yang kurangnya edukasi apa rokok itu berbahaya atau tidak. Jadi mereka tidak mengetahui apa bahaya rokok itu. Jadi poinnya kurangnya edukasi ya. Kurangnya edukasi, makanya perokok muda itu biasanya umurnya di usia-usia produktif kan. Padahal pemerintah dan sektor rokok itu sendiri telah menempelkan label bahwa rokok itu diperuntukkan untuk orang-orang yang di atas umur 17 tahun. Tapi pemerintahnya nggak tegas. Kenapa dia membawa rokok banyak? Itu nggak terkait sama Karena dia- pemerintah sih, karena kita cuma ngebahas rokok itu membunuh masa depan. Nggak kalau soal pemerintah yang baca. Dari tim data izin menambahkan, jadi masalah ini para politikus maupun menteri-menteri lokal masih belum menemukan solusinya karena bagi negara rokok sangat-sangat berguna, namun bagi kesehatan rokok
dirugikan pula. Tetapi demi menjaga kesehatan, para petugas-petugas kesehatan telah memberikan saran bagi kita untuk menjauhkan rokok. Telah memberikan saran dan sosialisasi ya guys. Nah, untuk pencebaran, puntung rokok yang dibuang ke tanah maupun mampu mengurangi panjang tunas semanggi sekitar 25% dan juga mengurangi biomasa akar hingga 60%. Jadi terima kasih pada Simetra menambahkan. Selanjutnya dipersilakan kepada Notulen untuk menyampaikan notulensi debat pada pagi ini. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh tim pro dan tim kontra, dapat disimpulkan bahwa perokok dapat beresiko bagi kesehatan dan dapat menguntungkan bagi perekonomian negara. Sebanyak 80% pemuda Indonesia sudah menjadi merokok. Merokok dapat mencemari lingkungan, dapat merusak kulit, dan dapat merusak tanah. Rokok